senti setengah maju. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Teman-teman dari kontraktor CV Kayu Manis ini sedang melakukan pemasangan begisting. Begisting ini dipasang sebelum melakukan pengecoran. Sebagaimana sudah diinfokan di konten Jelajah Jakarta sebelumnya, seat pile yang sudah berdiri di wilayah Pesingkoneng, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat ini bocor. Kebocoran menyebabkan wilayah ini terdampak genangan air dari Kali Mokevard. Hal inilah yang kemudian membuat Dinas Sumber Daya Air Jakarta membuat beton pengisi sepanjang 120 meter. Sobat Jelajah Jakarta, inilah hasil satset Dinas Sumber Daya Air melalui kontraktor. Beton pengisi telah ditutup. Insya Allah ketika Kali Mokevard sedang pasang atau ada air kiriman dari hulu, tidak akan ada lagi rembesan melalui seat pile. Alhamdulillah sampai minggu ini pekerjaan kita untuk beton pengisi sudah semua tercor, itu 150 meter. Sobat Jelajah Jakarta, dua pria yang saya abadikan ini bernama Ustadz Sanusi dan Matsani Bonang. Mereka adalah tokoh masyarakat di wilayah Pesingkoneng ini, di mana sudah mereka tinggali sejak tahun 1961. Tidak heran mereka tahu sekali perkembangan Pesingkoneng ini, termasuk betapa bermanfaatnya pembangunan seat pile, rumah pompa, serta saluran gendong yang dilakukan oleh Sudin SDA ini dalam rangka meminimalisir banjir. Dulu memang waktu masih kecil saya disebutnya panggil Kali Angke, tapi sekarang sudah diganti namanya Kali Mokevard. Memang kalau Kali Sekretaris itu adanya di wilayah dekat Indosiar, termasuk Citraland. Nah dulu belum ada sodetan dari Citraland depan wali kota yang jalan lurus, itu di sini banjir berkurang selama ada Cengkareng Grand. Maka dulu tanggul ini sebenarnya Pak seperti di atas itu Pak. Jadi masih kecil itu main serosotan dari tanggul ke bawah, naiknya juga cukup tinggi, hampir 2 meter tingginya tanggul. Nah, maka banyak orang makin dipapas, ada juga dibangun rumah, ada bangun kontrakan, ini sepanjang pinggir kali. Nah, setelah itu ada pembebasan, bukan pembebasan artinya masyarakat sini sadar untuk dibuatkan jalan agar supaya dibongkar sendiri. Nah itu memang pembongkaran itu tidak ada pembayaran, artinya sukarela untuk dibongkar sendiri. Itu memang dulu ada tanggul di sini, jadi air tuh bisa dihambat sama tanggul kalau dulu. Nah, airnya juga dulu deres kencengnya jalan ke sana, sekarang malah air nggak deres, lumpurnya banyak, malah sering banjir. Tapi setelah dibikin pompa, dibikin sivel, dibikin pompa, dibikin anak kali gendong. Nah ini alhamdulillah sudah agak berkurang nih. Sudah berkurang. Yang saya tahu nih selama ada pompa kecil sama sivel ini, itu kita udah agak mulai berkurang. Nah jadi nggak terlalu was-was lah. Nggak terlalu was-was ya. Jadi kalau 5 tahun kemarin itu sebelum dibuatkan pintu air kecil ini sama anak kali gendong sama sivel ini memang udah kita asal hujan udah harapan kita udah pasti aja banjir. Ya kalau sekarang udah alhamdulillah sih udah agak berkurang nih. Tentu dengan sudah dibangunnya beton pengisi sepanjang 120 meter ini membuat warga happy. Warga berharap saat hujan deras air Kali Mokevard tinggi tidak ada lagi kebocoran. Ya untuk tanggapan warga yang kita terima saat ini setelah kita ada beton pengisi yang sudah kita lakukan dan sudah selesai itu 120 meter ya, alhamdulillah tidak ada lagi katanya rembesan dari Kali Mokevard. Sobat Jelajah Jakarta, kelar dengan beton pengisi, hal yang selanjutnya dilakukan adalah melakukan penguatan tanggul yang sudah miring ini. Jadi ketika pembangunan polder Green Garden ini, seat pile retak seperti ini.
Keretakan tersebut menyebabkan seat pile miring dan hampir rubuh. Hal itulah yang membuat Dinas SDA Jakarta menjalankan proyek penguatan tanggul ini. Nah, itu kita akan pekerjaan perkuatan dinding, itu DPT. Atas ini kita sedang melaksanakan pemancangan. Nampak Kang Arthur dari kontraktor sedang melakukan proses pengukuran dengan menggunakan peralatan topografi untuk mengukur permukaan bidang tanah yang akan dilubangi dan ditancapkan short pile. Kok short pile bukan seat pile? Iya, dalam proyek ini yang digunakan adalah short pile atau tiang pancang tunggal. Seperti ini Sobat Jelajah Jakarta, di mana ukurannya adalah 40 x 40 cm. Jadi ini bukannya seat pile ya, kita short pile. Ini short pile ini ukuran 40 x 40. Nah, sebelum kita pemancangan, kita akan melakukan istilahnya dirojok dulu untuk jalan short pile-nya untuk masuk ke dalam tanahnya. Sobat Jelajah Jakarta, setelah mendapatkan data akurat dari Kang Arthur, hal yang dilakukan adalah melakukan pengeboran sebagaimana dilakukan oleh teman-teman yang Sobat Jelajah Jakarta lihat ini. Barangkali ada yang bertanya kenapa pengeboran tidak menggunakan bore pile. Dalam sebuah proyek pancang memang tidak selalu menggunakan bore pile. Selama tanah yang hendak ditancapkan short pile mudah, cukup menggunakan alat berat berupa kren ditambah dengan besi baja yang biasa disebut dengan pensil ini. Sebab kebetulan tanah di pinggir Kali Mokevard segmen Pesing Koneng ini lembek. Dari data sondir atau pengujian tanah yang agak keras di lokasi ini baru ada di kedalaman 30 meter. Sementara kontraktor hanya menancapkan short pile cuma sampai 12 meter. Sobat Jelajah Jakarta, setelah teman-teman berhasil melubangi beberapa lubang, barulah kren mulai mengangkat short pile untuk ditancapkan ke lubang-lubang yang tadi dilubangi. Sobat Jelajah Jakarta, hujan yang beberapa hari ini turun tentu menjadi kendala dalam setiap proyek, termasuk di proyek penguatan tanggul di Green Garden ini. Saat hujan, pekerjaan berhenti, lalu begitu hujan berhenti, pekerjaan tetap dilanjutkan. Ya, untuk kendala, ya kita nggak faktor cuaca ya, karena kan dari kemarin ini udah hujan terus itu, makanya kita kalau hujan ini kita berhenti sejenak itu. Sobat Jelajah Jakarta, menurut Pak Ardi, waktu bekerja di lokasi ini sudah harus selesai sebelum azan maghrib. Kecuali jika harus ada yang dilakukan, para pekerja bisa melakukan lembur sampai maksimal jam 10 malam. Hal tersebut sudah dikoordinasikan dengan warga setempat. Kalau untuk tantangan ya kita tantangan buat kita, karena lahan dan lokasinya itu berdekatan dengan rumah warga, apalagi banyak anak-anak kecilnya itu ya kan, ya sangat bertantangan sekali. Makanya kita berharap ini untuk warga sekitar mendukung support dalam arti untuk pekerjaan ini dari segi keselamatan dan kenyamanan gitu, supaya pekerjaan kita ini lancar sampai selesai. Kita sudah berkoordinasi dengan RT atau RW setempat ya, ataupun kelurahan dan warga setempat. Untuk pekerjaan kita, pemancangan ini sebelum azan maghrib kita sudah selesai. Kecuali kalau memang kita ada pekerjaan pembersihan atau pengecoran, kita mohon izin untuk lembur gitu. Sampai jam malamnya mungkin atau 9 atau jam 10 malam gitu.
Sobat Jelajah Jakarta, jika di total progres pekerjaan penguatan tanggul di wilayah Pesing Koneng ini saat saya berada di lokasi pada tanggal 10 September 2024 lalu telah mencapai 17%. Alhamdulillah. Untuk per minggu kemarin ini sudah mencapai 17%. Sobat Jelajah Jakarta, meski beton pengisi ini sudah rampung sepanjang 120 meter, namun Ustadz Sanusi maupun Mat Sani berharap beton pengisi juga dibangun sampai ke ujung jalan. Bukan cuma sampai di RT 13 ini, melainkan sampai ujung jalan masuk supaya tidak tanggung-tanggung. Harapan kami ya sebagai tokoh masyarakat di sini biar supaya sama ya, walaupun ini dari batas RT 13 12 itu memang tidak ada yang bocor, tapi antisipasi khawatir kita makin lama makin rapuh itu tiangnya, takutnya lebih bagus disampaikan ke RT 12. Harapan saya sih, karena ini sampai baru RT 13 juga baru separoh, kalau bisa nih kurang lebih sekitar 120 meteran lagi kali ya. Kalau bisa sampai jalan di sana. Jadi pemerintah nih nggak tanggung-tanggung, karena ini dekat pintu air besar nih. Kalau dekat pintu air besar sampai banjir juga nih RT 13 RW 2, RT 12, RT 14, 15 kebanjiran juga malu. Karena pintu air udah gede bener nih, ya kan? Kalau bisa jangan sampai kebanjiran lagi, udah bebas dari banjir. Baik Sobat Jelajah Jakarta, demikian penjelajahan saya ke wilayah Pesing Koneng, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat, untuk melihat progres proyek penguatan tanggul di belakang Polder Green Garden, Jakarta Barat. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.